Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para asatidzah, ustazah sekalian dan para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para umat sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita diberikan Allah amanah yaitu anak, maka yang paling mendasar pada diri anak yang harus dijaga adalah yang paling utama, yang paling nanti dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat adalah ya persoalan tentang keimanannya. Maka ini sangat penting yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, maka yang pertama adalah sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah, karena hakikatnya sama, guru di rumah sama guru di sekolah sama orang tua di rumah itu secara fungsi itu sama, Bu. Ya. Yaitu mendidik anak-anak menjadi ya, generasi yang terbaik, khairul ummah. Ya. Nah, di antara yang harus diperhatikan sebagai seorang guru atau orang tua adalah yang muncul pada diri kita adalah kesyukuran. Itu harus ditampakkan sehingga kita tidak mudah kecewa terhadap anak-anak kita. Termasuk guru, dia sekolah juga begitu. Jadi anak yang hadir ini adalah anugerah, ya, anugerah dari Allah. Apapun kondisinya, bagaimanapun itu adalah pemberian Allah, bukan maunya kita. Nah, ya kadang kita menjumpai anak kita yang bersikap kita nggak suka, ya, maka jangan ditunjukkan atau kita melakukan aktivitas atau ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan kesyukuran. Ini bahaya, ya. Maka anak-anak itu merasa bahagia ketika apa yang dia kerjakan diapresiasi. Itu senang itu. Sekecil apapun. Nah, gitu. Makanya orang tua yang sangat akrab dengan anaknya dan anak menangkap itu sebuah, orang tuaku sangat bangga punya anak seperti aku. Nah, itu nanti akan ada respon balik, ya. Nah, maka jangan kita padamkan itu semangatnya, jangan dipadamkan itu kreativitasnya. Ada anak kita datang kepada kita, ibu-ibu, ini hasil lukisanku misalnya. Kita bahasanya harus membesarkan hatinya, hebat, luar biasa. Ya. Kadang perlu juga orang tua atau guru punya apresiasi yang besar kepada anak. Tapi kalau kita bilang, biasa aja, ini kurang bagus, nah, itu nanti akan berpengaruh pada mental. Maka guru dan orang tua tunjukkan kepada anak-anak kita bersyukur, kita bangga punya anak-anak didik maupun anak-anak keturunan kita. Ya, nah ini. Kita sendiri masih ingat dulu ketika masih kecil, ya masih anak-anak, kita seneng kalau orang tua kita ngajak ngobrol kita.
Masih ingat Bu ya? Masih ingat ketika orang tua kita ngajak ngobrol, gimana perasaan kita? Diajak bercengkrama, diajak bergurau, diajak diskusi. Ada perasaan anak ini diapresiasi. Ya. Maka kita jadi orang tua jangan cuek kepada anak. Ya, itu urusan anak-anak, ini urusan orang tua. Apalagi zaman sekarang Bu, kalau sudah megang ini, nah apa ini namanya? Ini sudah gini ya. Nah, itu anaknya manggil, ya, itu memang ibu-ibu hari ini nggak ke mall Bu, nggak pergi ke pasar-pasar, nggak di rumah aja ibu-ibu sekarang. Tapi di rumah juga buka pasar juga. Apa namanya itu? Nah, tahu besok datang paket CO, ya. Pasar di rumah itu justru luar biasa. Nah, itu makanya kita jangan lengah. Kalau udah megang begini, anak manggil nggak denger Bu. Betul. Itu anak tersinggung, ya, tersinggung itu. Orang tua mungkin menganggap anak kecil, dianggap nggak ada perasaannya, tapi itu akan membekas pada anak-anak kita. Maka kalau sudah dengan anak, tinggalkan, ya. Makanya saya punya kebiasaan di rumah itu Bu. Ini sama si Nakiah ini, sebelum tidur malam itu menjadi ajang wajib untuk guyon-guyon atau apalah bermain itu. Dan saya menyempatkan, walaupun saya punya tugas yang banyak, saya menyempatkan sampai dia tidur, baru saya melanjutkan kerjaan. Karena itu nanti akan dirindukan suasana seperti itu. Dan nanti kalau sudah SMP, SMA sudah nggak bisa lagi begitu Bu. Kalau masih segini kan masih enak dicium, masih enak dipeluk kan. Ini kalau udah SMP, SMA, lari dicium Bu. Kita bawa ikan asin ya kan, nggak mau lagi. Nah ini, maka ini perlu diapresiasi anak-anak kita. Begitu juga di sekolah, ya. Ketika anak datang disambut, dikasih 2 jempol, luar biasa. Ayo nak, semangat. Jadi sesungguhnya orang tua dan guru itu memberi semangat kepada anak-anak. Itu yang paling penting. Semangat belajar, semangat untuk berbuat baik, ya. Ini menanamkan nilai. Jadi persoalan anak-anak itu sesungguhnya yang paling mendasar menanamkan nilai. Bukan sekedar nyuruh-nyuruh, bukan. Yang kita sampaikan itu membekas kepada anak sampai nanti. Ya. Kita membentuk itu mulai dari awal. Ya. Ya saya akui, ya, saya kadang merasa juga ada hal yang kurang baik. Tapi segera kita evaluasi. Ada yang kurang baik ya. Mungkin ucapan kita saat emosi, saat sedang tidak bagus ya kan. Lagi tidur nyenyak capek, anak-anak ribut, ya langsung spontan kita bentak, sana keluar, jangan di sini, main sana ke lapangan. Bener anak main ke lapangan Bu. Orang tuanya kemana dia anak tadi? Keluar main di lapangan. Pulang jangan di lapangan. Loh tadi aku suruh ke lapangan kami tadi. Jadi anak-anak pun protes juga. Kami di rumah nggak boleh, di luar nggak boleh juga. Terus kami suruh kemana? Ya anak-anak cerdas juga hari ini ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kesyukuran itu ditunjukkan, ya, ditunjukkan sehingga anak-anak pun merasa bahagia berdampingan dengan gurunya, berdampingan dengan orang tuanya, dan hangat suasananya, ya, asik, cerita itu asik, ya. Dan kalau anak bertanya itu jangan pernah tidak dijawab, apa saja, walaupun kadang jawabannya kita sulit jawabnya, ya, kan kadang-kadang aneh pertanyaannya kan. Yang kadang di luar logika kita, ya, tanya yang macam-macam, Allah tuh di mana? Jam segini Allah ngapain ya? Bingung kita jawabnya. Tapi tetap, kalaupun kita nggak bisa menjawab dengan benar, tapi tetap ada respon baliknya. Ya, Allah itu bukan seperti manusia, ya, dia gaib, tidak kelihatan, ya, dia maha kuasa. Nah, terusnya kita respon pertanyaan itu, ya. Dan anak-anak itu, mohon maaf, daya ingin tahunya tinggi Bu. Apa saja, itu sudah sifat karakter anak. Pengen tahunya tinggi. Tapi kalau pengen tahunya tinggi kita patahkan, itu biasanya langsung nggak mau lagi. Trauma dia. Ya. Tanya ini nggak dijawab, tanya ini dibentak, tanya ini dicuekin. Ya, bahasa anak itu sekarang kan, ibu ini kami dikacangin katanya. Ditinggalin aja, ya, kayak nggak dianggap. Kita aja nggak dianggap sakit hati Bu kita, ya. Kita sebagai istri nggak dianggap oleh suami, gimana coba? Ya, sakit hati. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua,
adalah ini juga modal kita dalam mendidik anak, ya, sama-sama kita belajar ini bahwasanya anak itu punya daya meniru yang tinggi, ya, daya imitasi yang tinggi, ya. Apa yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia dengar, ya, atau yang dia alami, ya. Nah, ini kesempatan sesungguhnya, ya. Maka jangan heran sesungguhnya anak-anak ini tidak jauh beda dengan orang tua dalam segala aspek. Pepatah mengatakan kelapa jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau jauh dari pohonnya itu berarti digondol kalong, ya kan? Nah, nggak jauh. Anak pertama, kedua, ketiga itu bisa beda-beda, Bu. Kenapa? Karena kondisi orang tua juga beda. Ketika anak pertama mungkin suasananya masih hangat. Anak kedua dalam posisi mungkin banyak masalah. Anak itu beda-beda juga, pengaruh juga. Nah, jadi anak itu akan meniru orang tuanya di rumah, akan meniru gurunya di sekolah. Nah, inilah perlunya kerjasama antara sekolah dan orang tua supaya anak-anak tidak bingung. Anak-anak bertanya kritis. Di sekolah kita suruh berdoa sebelum makan. Di rumah kok nggak disuruh? Di rumah, di sekolah makannya suruh duduk pakai tangan kanan. Di rumah lihat orang tuanya makan berdiri, tangan kiri sambil jalan. Nah, bertentangan. Nah, ini harus disamakan. Kalaupun ada sesuatu yang katakanlah kebiasaan, maka di rumah harus memahami bagaimana anak-anak sekolah di sekolah itu diajari, ya. Harus tahu, oh waktunya sholat, waktunya ngaji. Nah, kerjasama bagus, tapi kadang juga anak-anak lebih patuh dengan ustazahnya dibanding orang tuanya, sehingga ustazahnya dijadikan oleh orang tua untuk nakut-nakuti anaknya, ya. Awas loh, saya laporin ustazah. Nurut anaknya, ya. Jadi untuk mengancam. Nah, kalau bisa kita kerjasama, ya. Artinya sekolah harus orang tua harus memahami seperti apa pola pendidikan di sekolah, kemudian sekolah juga memberikan arahan kepada orang tua. Nah, karena kondisi anak itu sangat mudah meniru. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apa yang ditiru. Pertama, ucapan, ya, ucapan. Kalau anak itu suka teriak-teriak, itu biasanya ada apa namanya, contohnya itu, ya. Kalau anak itu rajin ibadah, ada juga contohnya, ya. Nah, ini ucapan dijaga di dalam rumah sehingga anak-anak pun juga akan memberikan contoh. Nah, sekarang yang jadi persoalan begini, Bu. Kita orang tua sudah bagus mengajari. Ternyata anak-anak kita megang HP. Nah, di dalam HP itu banyak juga konten-konten yang kadang tidak bagus. Makanya saya kadang sering negur anak itu. Loh, kok kamu bilang begitu, Dek? Dari mana tadi? Ya, kita harus selektif juga. Jangan sampai itu jadi kebiasaan. Tetap kita perhatikan. Nah, contoh ini penting, ya. Sehingga di rumah benar-benar menjadi surga bagi anak-anak kita. Anak-anak kita merasa di rumah mendapatkan figur orang tua, ya, walaupun belum sempurna. Di sekolah juga demikian. Lihat ustazahnya, lihat mengajarnya dengan penuh ketulusan. Maka tidak perlu di sekolah itu guru itu ngajar pakai kayu. Ya, dulu pakai kayu, Bu, ya. Nah, kalau ribut dikit, tak gitu, diam semua. Ribut lagi, tak lagi, ya. Nah, tidak begitu. Nah, harus ada pendekatan-pendekatan sehingga anak-anak ini merasakan sesuatu yang beda. Nah, maka guru harus punya kreativitas dalam mengajar anak-anak itu dengan metode cerita, dengan metode instruksi-instruksi yang mendidik dan banyak lagi, ya. Nah, sehingga ini akan ditiru oleh anak. Kalau kita tanya, Bu, sampai hari ini kita sudah tua-tua ini, ya, yang ibu-ibu ya, yang ini masih muda-muda ini, ya,
Kita kalau ditanya siapa guru yang paling berkesan waktu SD, satu nama aja, ada nggak? Yang masih membekas sampai hari ini di hati kita? Nggak ada? Ada. Waktu saya SD zaman dulu sekali, sekarang sudah 20 tahun. Iya. Pak Wahid Khairi namanya. Guru matematika. Orangnya baik tapi tegasnya luar biasa. Masih membekas Bu ya Mbak Rini ya? Nah, begitulah. Namanya Wahid Khairi. Padahal sekian banyak jumlah guru, Bu. Ya. Dengan berbagai macam keahliannya, tapi ada satu yang membekas. Itu artinya apa? Bahwasanya anak-anak itu memperhatikan. Ya, sampai hari ini masih. Nah, kita di sekolah juga demikian, para ustazah. Bagaimana kita menjadi sosok yang benar-benar idola di depan anak-anak kita, ya. Menjadi figur yang menarik, ya. Nah, begitu juga anak-anak kita kalau ditanya, ya, kalau di rumah harus mengatakan tentang abi dan uminya begini. Nah, gimana ibumu sama bapakmu di rumah? Wah, luar biasa dia. Nah, harus begitu. Tapi kalau kita tidak demikian, berarti kredibilitas kita di hadapan anak kurang baik. Kalau kurang baik itu nanti akan pengaruh kepada anak. Makanya anak-anak bermasalah itu biasanya diawali dari orang tua yang bermasalah. Bersyukur kalau orang tuanya itu broken, anak masih terselamatkan. Tapi kebanyakan kalau orang tuanya sudah broken, udah. Nah, sehingga tidak ada figur yang baik lagi untuk dicontoh, dan anak itu semakin hari semakin berkembang menjadi yang ke arah yang tidak baik, ya. Nah, maka dua hal itu Bu sekalian harus kita perhatikan, dan ini ajaran Rasulullah. Rasulullah juga mengatakan bahwasanya anak itu dalam keadaan fitrah, tergantung kedua orang tuanya mau jadikan dia Majusi, Nasrani, atau sebagai orang yang kembali kepada fitrahnya yaitu Islam, ya. Itulah kedua tugas orang tua kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang mengantarkan anak-anaknya mengenal Tuhannya, dan ustazah di sekolah juga menjadi partner atau mitra orang tua dalam mengantarkan generasi yang demikian. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.